Bunga yang cantik dong jelasnya. Tapi kakak di sini nggak sendirian dong, pasti ditemenin. Mau tahu sama siapa? Ada kakak Ripka. Dan terus lagi nih kakak ada punya teman satu lagi nih, Kak Angel. Dan ada satu lagi cowok kece ganteng, terhebat di dunia ini. Enggak di dunia sih kak, di sini di PPL. Oke itu dia Om Kaman. Aduh ganteng banget ya Om. Iya, seneng banget ya ditemenin Om Karlan nih Setiap setiap minggunya. Keren banget Om Karlan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan nih Kak, sebelum kita mau semangat, mau lompat-lompat, sebelum itu mari kita siapin hati kita mau berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita tanpa kurang sesuatu apapun. Tuhan terima kasih kami akan memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karipka, sekarang kita mau ngapain nih? Ada pemanasan dulu dong pastinya. Iya dong nih, kakak punya pemanasan baru nih adik-adik nih. Apa Pokoknya, tapi adik-adik harus bangkit berdiri dulu kak semuanya. Oh iya, ayo adik-adik bangkit berdiri dong. itu. Kakak masih ngelihat ada yang tiduran, ada yang terus apa lagi? Makan itu yang makan. Ya makan. Itu HP-nya disimpan dulu coba. Oh. Nih, kakak punya pemanasan baru. Minggu kemarin kan pemanasannya tentang hujan-hujan, bener gak kak? Iya benar. Terus udah gitu hujan badai ya kak? Iya Tapi sekarang hari ini kakak punya pemanasan yang baru. Asik. apa sih Kak? Aduh penasaran. Apa nih? Pemanasannya huruf kak. Huruf. Maksudnya Huruf. Gimana Kak? Nih kakak punya tebakan. Ini huruf apa? Kak. Ini. Itu ular kak, itu ular. Bukan ular. kak. huruf. Ini apa? S. Ini apa kak? H. Oh bener. Iya gitu kak. Kak Bunga pinter banget itu. Coba kalau ini apa kak? A. Ini. Oke kakak mau adik-adik, mau ngajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Terus udah gitu adik-adik harus ngikutin kakak gerakannya ya. Oke, Kak, siap Oke. kita bareng-bareng ya di sini ya. Oke. Ayo adik-adik. Kakak ajak adik-adik buat konsentrasi, oke? Oke, siap. Kak, bantu kak, oke. Oke. Gimana Nih. Kak? Kakak bilang kak. A. S. Kembali. S kak, S. Maaf. S. I. I. H. Sekali lagi kak. Kak. A. S. I. H. Oke. Wih. Lebih cepet ya, lebih cepet. Coba kita Yuk, lebih cepat. ini apa? Bukan ini apa kak? Coba kak kayak Salah. kayak S. Oke. Gitu kak. Oke. Kakak gerak ya. Oke. Apa dari kakak? Siap Oke. siap Kak Bunga. Yes. Ayo. Ayo. Susah banget ya Susah. Kak ya. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti lebih baik. Oh, Iya, Pasti Kak? dong lebih Oke. jago, pasti lebih semangat. Jadi kita sekarang mau langsung muji Tuhan Langsung dong. memuji Oke Tuhan. kak. musik. Check it out. Dari awal. K-A-S-I-H
seperti kasih Yesus. Yeay. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, keren-keren adik-adik, pada semangat. Kakak Ripka udah capek apa belum? Kakak mah belum kak. Duh kakak belum capek nih kak. Boleh tambah semangat lagi nggak kak? Boleh dong. Boleh nggak, Kak? Boleh. Coba tanya ke Angel udah capek belum? Ya belum atuh. Iyalah, Baru satu lagi. baru satu lagu, kita harus kasih buat Tuhan yang lebih semangat lagi. Iya dong. Tapi Kak, sebelum itu kakak punya tepuk semangat nih, biar kita lebih semangat lagi. Mau tahu nggak apa tuh? Mau. Gimana tuh Tepuk kak? semangatnya gini nih. Tepuk semangat. Semangat aye. Weh. Gitu. Bisa dong? Bisa Bisa kayaknya dong. bisa. Kita coba kak. Boleh Yuk Kak? kita Coba yuk coba kak. bareng-bareng Oke, ya. kita Adik-adik coba. yang di rumah juga kita coba, oke? Oke. Yuk coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Wih, keren-keren kan, semuanya udah pada semangat. Adik-adiknya juga udah semangat. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nyanyi lagu selanjutnya. Allah sanggup. Weh. Yuk kita harus lebih semangat lagi. Musik. Apa yang Tak pernah dilihat mata. Yang tak apa? yang tak pernah Didengar telinga. Yang tak pernah. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita dari awal lagi ya, harus lebih semangat lagi buat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah. timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, kanan dulu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup Allah sanggup melakukan. segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeay, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah lompat-lompat buat Tuhan, kita udah nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita siapin hati kita untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, udah gak ada yang main-main lagi. Sekarang yuk kita nyanyiin lagu ini yuk bareng-bareng.
lagi, adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bilang lagi ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik kita lebih lembut lagi ngomong. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bilang lagi. Ya Aba Bapa, Keluarin suara adik-adik. Tuhan Yesus mau ini dengar suara aku adik-adik. Adik-adik yang mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus tahu Tuhan Yesus ada di sebelah adik-adik. Tuhan Yesus ada dimanapun adik-adik berada. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Pasti adik-adik kabarnya luar biasa, sama kakak juga luar biasa. Oke, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Oke. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan minggu-minggu sebelumnya. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di hati kami bisa membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian lebih pengertian, sehingga apa yang disampaikan, apa yang di-sharingkan pada hari ini bisa menjadi rema buat kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, pimpin kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat pagi ya. Wah, kakak baru pertama kali nih di sini. Pasti ada yang udah kenal, ada yang belum. Nama kakak Veronica, biasanya dipanggil Kak Vero. Oke, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Yehezkiel. Nah, sebelumnya yuk ambil dulu Alkitabnya, siapkan Alkitabnya supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Udah belum nih? Udah ya? Oke. Kita buka sekarang dari Yehezkiel 18 ayat 19b. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat ya? Oke, mari kita sama-sama membacanya. Yehezkiel 18 ayat 19b. Melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Kita ulangi lagi sama-sama. Yehezkiel 18 ayat 19b. Melakukan semua ketetapanku dengan setia,
maka ia pasti hidup. Nah, pendek loh adik-adik kalimatnya. Firmannya pendek sekali, tapi maknanya begitu dalam. Coba kita ganti kata ku menjadi Tuhan. Ku itu kan di sini K-nya besar, artinya menuju kepada Tuhan. Artinya tentang Tuhan. Nah, selanjutnya kalimatnya dengan setia maka ia pasti hidup. Ia di sini hurufnya kecil. Nah, artinya bicara tentang manusia, tentang saya, tentang adik-adik, ya. Coba sekarang kita ganti ku-nya jadi Tuhan, ianya jadi aku. Kita baca lagi ulang sama-sama. Yuk. Melakukan semua ketetapan Tuhan dengan setia, maka aku pasti hidup. Nah, kalau diganti jadi kayak kebayang deh, ya nggak adik-adik? Apa sih ketetapan Tuhan itu? Ketetapan Tuhan adalah semua yang ada di dalam firman Tuhan. Semua yang ada dalam firman Tuhan, yang lebih mudahnya yang sering kita udah pernah sering di sekolah minggu diulang adalah 10 perintah Allah. Itu salah satu ketetapan Tuhan. Pasti adik-adik udah hafal, ya kan? 1 sampai 10. Nah, cuman kakak nggak mau bahas tentang itu. Nah, ketetapan Tuhan itu ada banyak macamnya. Terus gimana kak saya tahu? Taunya caranya baca firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kakak mau membahas tentang setia. Karena temanya hari ini adalah tetap setia. Apa sih arti setia? Menurut firman Tuhan ada banyak arti setia, tapi kakak hanya mau membahas 2 saja. Nah, yang pertama, setia itu artinya melakukan apa yang sudah kita dapat atau apa yang sudah kita punya, kita peroleh. Contoh, misalnya adik-adik saat ini kan sudah sekolah, ya kan. Nah, sekarang tuh ternyata kita mengalami pandemi. Mengalami suatu wabah yang benar-benar bikin pokoknya semuanya kocar-kacir, perekonomian susah, apapun susah sekarang. Bahkan kita mau ibadah juga susah untuk ke gereja. Tapi kita harus tetap setia. Belajar walaupun melewati online, kita tetap belajar. Jangan sampai adik-adik walaupun kita online, guru nggak bisa lihat gitu ya. Guru nggak lihat ini. Nanti di samping handphone, di samping buku cerita. Nggak boleh ya adik-adik. Itu namanya tidak setia. Nah, setia itu saat kita sudah memperoleh dari Tuhan, contohnya seperti keselamatan dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia kepada Allah Bapa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dia sudah lahir di dunia dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu sebenarnya bisa mengambil pilihan untuk tidak setia kepada Allah Bapa. Pada saat Allah Bapa mengatakan, kamu harus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Bisa saja pada saat itu Yesus mengatakan, aduh Tuhan, gak mau ngeri, sakit. Aku gak sanggup ngadepinnya. Memang secara manusia Tuhan pasti akan merasakan hal itu. Tapi dia mengambil pilihan untuk tetap setia dengan perintah Allah Bapa. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Maka dari itu kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang kita peroleh saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini, tetap kita jalankan. Walaupun sekolah di rumah, pakai Zoom, ya kan? Terus misalnya ujian atau ulangan nggak dilihat sama guru. Tapi kita harus setia. Tidak boleh mencontek, tidak boleh tuh buka buku. Apalagi misalnya gini, Kak soalnya tuh susah banget. Guru tuh kadang-kadang suka nggak ngomong sama kita, lupa menjelaskan mungkin. Bolehlah kita sedikit-sedikit buka Google, cari jawabannya di Google. Boleh nggak adik-adik?
pilihannya ada dua, boleh atau tidak. Melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau adik-adik takut akan Tuhan, adik-adik gak perlu takut sama guru, gak perlu takut sama mami papi. Kalau harus mencontek, adik-adik sudah punya rasa takut sendiri kepada Tuhan. Jadi pada saat adik-adik ujian atau ulangan, gak perlu tuh buka buku. Makanya adik-adik harus setia, tetap sekolah, walaupun online, tetap mendengarkan guru-guru yang menerangkan di online. Kakak yakin pasti adik-adik bisa. Ya, oke. Yang kedua kita membahas tentang kata setia. Setia itu arti yang kedua adalah tetap melakukan hal yang sama atau tidak boleh berkurang, bahkan harus porsinya bertambah. Seperti apa sih Kak? Contohnya seperti ini. Pada saat pandemi ini kita pasti banyak berdoa. Kita pasti banyak punya waktu luang di rumah untuk lebih dekat sama Tuhan. Nah, waktu sebelum pandemi ini kan kita banyak keluar, banyak kemana, main ataupun holiday gitu. Kadang-kadang kita kurang waktunya sama Tuhan. Dulu misalnya kita cuman punya waktu doa makan, doa tidur, terus doa mau pergi. Atau misalnya adik-adik yang gampang, doa makan aja, sehari 3 kali makannya berarti doanya 3 kali. Nah, pada saat ini Tuhan mau mengajarkan, yuk kita tetap setia berdoa dengan porsi yang sama atau menambahkan porsi yang sudah ada. Nah, jadi sekarang adik-adik bisa bangun pagi, banyak waktu kan, bisa untuk berdoa, memuji Tuhan, ya, lalu membaca firman Tuhan, ditambahkan porsinya. Untuk supaya adik-adik lebih kuat dalam menghadapi hidup. Karena semakin hari saat ini keadaan dunia itu semakin kacau balau. Maka dari itu kita anak-anak Tuhan harus lebih kuat. Harus lebih strong. Caranya gimana? Caranya dengan berdoa dan baca firman. Hanya itu. Nah, lalu kakak juga mau bahas nih. Pada saat adik-adik pasti punya dong teman-teman di sekolah, ya kan? Kalau ke sekolah semangat, pengen ketemu teman-teman, pengen ketemu geng, ya kan? Aku punya teman banyak, ada yang misalnya satu kelompok tuh 5 orang, 10 orang, ya kan? Jadi kalau ke sekolah tuh semangat. Nah, sama halnya manusia itu bisa saja mengecewakan kita. Kita punya teman baik, punya teman dekat, tapi bisa saja teman kita mengecewakan kita. Dia tidak setia sama kita, dia ngejek-jelekin kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu setia mendengarkan doa kita, mendengarkan keluh kesah kita. Kadang kita marah, aduh kenapa sih dia? Kak, dia tuh jahat kak, aku tuh udah baik sama dia. Tapi dia ngejek-jelekin aku di belakang. Tapi dia tuh selalu berkata buruk tentang aku. Masa aku harus maafin dia, Kak? Betul. Adik-adik, pilihannya 2. Memaafkan atau tidak memaafkan. Melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Semua pilihan ada di tangan kita. Tapi anak yang benar-benar takut akan Tuhan, dia pasti mau mencoba untuk memaafkan. Memaafkan itu adalah sebuah keputusan. Kita mau memaafkan dia atau tidak, itu sebuah keputusan. Nah, jadi kalau adik-adik tetap setia sama Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap baca firman, kakak yakin adik-adik akan bisa memaafkan orang yang salah kepada adik-adik. Sama hal seperti Tuhan Yesus kan tadi, dia mati di kayu salib, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi dia mau mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan dan memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah melukai hatinya. Nah, kita banyak belajar dari Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, setia itu mempunyai arti yang sangat dalam. Susah dilakukannya. Susah banget Kak, setia itu. Bahkan kadang-kadang aku tuh
repot gitu kalau harus setia belajar, harus setia menurut kepada orang tua, ya kan? Tapi kita harus mencoba. Kakak juga yang udah besar kadang-kadang sulit, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Pada saat adik-adik mengalami kekecewaan, misalnya di rumah nih, karena banyak di rumah jadi sering berantem deh sama papi, sama mami, atau sama dede, atau sama koko, sama kakak. Nah, tapi kalau adik-adik saling berdoa mendengarkan firman Tuhan, kakak yakin ada Roh Kudus nanti yang mengingatkan hati adik-adik untuk sabar, untuk terima, ya apapun permasalahan adik-adik, serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan. Kakak yakinlah pasti bisa adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus setia pada hal-hal yang kecil dulu. Coba kita buka dulu dalam firman Tuhan, Lukas 16 ayat 10. Bagaimana sih yang katanya setia itu menurut firman Tuhan? Nah, di sini coba kita baca ya sama-sama ya. Lukas 6 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak belajar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang bilang, firman Tuhan yang mengatakan kita harus setia kepada perkara-perkara kecil. Misalnya nih, seperti Nabi kisah Daud. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana kisah Daud? Daud itu orang yang luar biasa. Dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan adik-adik, Daud dia selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi dia tidak pernah takut. Raja Saul selalu merancangkan rancangan yang jahat buat Daud. Karena Daud itu orang yang benar-benar Raja Saul tahu Daud itu orang yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Beberapa kali Raja Saul ingin melukai Daud, selalu terhindar dari hal itu. Kenapa adik-adik? Karena Daud punya waktu untuk Tuhan. Dia punya waktu berdoa untuk Tuhan. Dia punya waktu berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Makanya Daud bisa mengalahkan pasukan Filistin berlaksa-laksa. Sementara Raja Saul tidak seperti itu. Bangsa Israel mengeluh-ngeluhkan Daud. Akhirnya membuat Raja Saul menjadi iri. Tidak terima. Masa aku yang raja, Daud yang dipuji. Daud yang disegani oleh rakyat. Wah, gak terima deh, kata Raja Saul. Pokoknya dia harus binasa. Ya kan? Tapi apa? Daud tetap tidak takut dan dia tetap percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Dia lari. Raja Saul tetap mencarinya. Sampai akhirnya Raja Saul menyerah. Ternyata bahwa Daud memang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Dan akhirnya Raja Daud mengalami kemenangan, dia menjadi seorang raja. Raja bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Kita bisa lihat begitu penyertaan Tuhan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Apapun yang dialami pasti bisa dilalui. Coba adik-adik bayangkan, Daud dikejar-kejar. Kita aja misalnya tidak punya kesalahan, tapi dikejar-kejar polisi misalnya. Deg-degan kan pasti. Aduh, aku gimana ya, aku mau lari kemana ya, padahal aku gak salah. Pasti perasaan takut itu ada. Sama, Daud pun mengalami hal itu. Tapi dia bisa tetap tinggal diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu mau Daud menjadi apa. Tuhan tahu Daud juga mampu dan pasti bisa. Sama halnya seperti kita. Ada kalanya kita
Aduh kak, susah banget loh ujiannya kak, bener deh. Gak bisa ngejawabnya kalau gak lihat buku. Gak bisa deh kak jawabnya kalau gak lihat Google. Nanti nilaiku jelek kak. Gimana dong kak? Nah, coba koreksi lagi. Adik-adik, ingat-ingat. Apakah waktu guru menerangkan adik-adik benar-benar mendengarkan dengan setia? Ataukah adik-adik mendengarkannya sambil makan mie? Ayo. Ataukah adik-adik mendengarkannya sambil nggak dibuka nih Zoom-nya sama gurunya nggak disuruh. Buka Among Us sambil main Among Us. Gimana mau ngerti ya kan? Bagaimana mau menjawab ujian dengan baik? Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus setia. Kita benar-benar tetap harus setia apapun yang terjadi pada saat ini. Apapun kondisinya saat ini. Oke adik-adik. Nah, setelah itu bagaimana sih kita untuk setia kepada orang-orang di sekeliling kita? Belajar mendoakan. Adik-adik kan sekarang udah besar nih, udah tahu nih mana nih misalnya ada teman yang sakit, atau misalnya guru yang sakit, atau ada keluarga yang sakit. Yuk kita belajar mendoakan satu orang aja satu hari. Setia belajar mendoakan orang lain itu pekerjaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, oke. Jadi kakak minta pesan kakak terakhir. Adik-adik jangan pernah putus asa di masa pandemi ini. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, makin cari Tuhan. Karena banyak waktu kita untuk di rumah mencari Tuhan. Katakan semua keluh kesahmu kepada Tuhan dengan doa dan pengharapan. Kalau saat ini adik-adik berbeban berat, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Jangan pernah takut. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13, yuk kita buka lagi. Oke, sudah ambil Alkitabnya ya? Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itu janji Tuhan, bukan janji Kak Vero. Ya, janji Tuhan, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang seperti apa? Terus gimana Kak taunya ada jalan keluar? Nah, bagaimana Kak caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah Tuhan langsung bicara dari atas, dari langit? Hai anakku, begini jalan keluarnya. Oh tidak adik-adik. Caranya kita baca firman. Di situ Tuhan akan berbicara kepada kita. Setiap masalah yang kita lalui pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan yang mengizinkan kita diberikan masalah, Tuhan juga yang akan memberikan solusinya. Oke adik-adik, ayat terakhir dari kakak itu ya, diingat-ingat pada saat adik-adik merasakan banyak masalah, banyak kekesalan, ingat cari firman-Nya di dalam Alkitab. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Oke, sampai di sini dulu sharing kakak. Semoga apa yang kita bagikan pada saat ini benar-benar menjadi berkat buat adik-adik. Yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semakin hari kehidupan kami mungkin harus berubah. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus berubah. Berubah menjadi yang lebih baik, berubah menjadi anak yang takut akan Tuhan, berubah menjadi anak yang menurut kepada orang tua, berubah menjadi anak yang benar-benar setia kepada Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati hidup anak-anak kami Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan boleh memiliki masa depan yang gilang gemilang. Kami yakin Tuhan, adik-adik kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan.
Terima kasih buat firman hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu dari kakak. Sampai jumpa lagi, bye-bye, God bless. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. God bless you, happy Sunday. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. God bless you, bye. Shalom Kak, ayat hafalan 10 Januari 2021. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. God bless you all. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. God bless you all. Bye-bye. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Allah menggunturkan dengan suara-suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tercapai yang tidak dipercayai oleh pengetahuan kita. Mazmur 37 ayat 5 bunyinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat hafalan minggu ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Terima kasih, God bless you. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. God bless you. Ayat hafalan minggu ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan La akan bertindak. Amin. Terima kasih. Dadah. God bless you.
Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. God bless you. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya dan Ia akan bertindak. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Makasih, God bless you. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. God bless you. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Dadah, God bless you. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Hai adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yehezkiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Sekali lagi ya adik-adik, Yehezkiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Nah, adik-adik jangan lupa kirimkan video ayat hafalan ini kepada kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu ya videonya. Bye-bye.